Indonesia gencar mengajak investor untuk berinvestasi di dalam negeri, salah satunya dengan berpartisipasi dalam Expo 2025 di Osaka, Jepang. Pavilion Indonesia dihadirkan di berbagai ajang pameran internasional, membantu para calon investor untuk mendapatkan gambaran terkait potensi investasi di Indonesia. Selengkapnya kita simak liputan jurnalis Metro TV Glorinata dari Osaka, Jepang. Pemirsa, saat ini saya berada di Indonesia Pavilion, di mana di sini mengangkat tema Thriving in Harmony, Nature, Culture, and Future. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep yang diangkat oleh Indonesia di Expo 2025, sudah ada bersama dengan saya juru bicara dari Indonesia Pavilion, ada Bapak Tantowi Yahya. Halo, selamat Halo, sore selamat sore kalau di Jepang. Ya. Gimana nih Pak, udah dari hari pertama di sini? Alhamdulillah sudah hari pertama sampai sekarang, besok kembali dulu ke tanah air. Pak, kita kan udah keliling-keliling dari ruangan pertama sampai ruangan terakhir ini ya. Nah, sebenarnya apa sih yang diangkat oleh Indonesia di konsep mendukung pembangunan keberlanjutan ini? Ya, di Pavilion Indonesia ini kita akan menunjukkan ke dunia inisiatif-inisiatif yang kita ambil dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan serta solusi yang kita tawarkan dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada negara-negara lain dan juga masyarakat yang hadir. Kita juga ingin menawarkan berbagai potensi dalam konteks ekonomi hijau, ya, baik untuk sektor perdagangan maupun untuk sektor investasi. Kita menawarkan pariwisata berkelanjutan yang sekarang ini semakin diminati oleh para pelancong dunia. Iya. Tadi Pak, di awal ini kan ada hutan. Itu kira-kira apa sih yang ingin diangkat, ide apa tuh? Kita ingin memberitahu dunia bahwa Indonesia itu adalah salah satu dari paru-paru dunia. Bahkan dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan, dalam konteks penyerapan karbon, hanya ada 3 negara yang mempunyai hutan yang luas dan lebat, yaitu Brazil, Indonesia, dan Kongo. Para pengunjung diajak untuk merasakan suasana hutan tropis di Indonesia melalui berbagai tanam-tanaman yang kita tampilkan dan juga hewan-hewan khas ya? Indonesia ya. Yang sudah mau punah ya, yang sudah mau Pak. punah. Nah, kenapa sih awal mulanya kenapa bisa mengangkat finisi? Ya, pertama nenek moyang kita adalah pelaut ya. Okay. Kita tidak boleh melupakan itu. Yang kedua, 2/3 wilayah Indonesia itu adalah air. Jadi kita adalah bangsa maritim dan kita kebenaran punya perahu pinisi yang sudah berkelana keliling dunia. Jadi pelaut-pelaut kita, pelaut-pelaut Bugis Makassar itu mengelilingi dunia dengan perahu pinisi itu. Jadi itu ada filosofinya ya Pak? Filosofinya. Ya, yang ketiga itu adalah dia menjulang tinggi itu, kita bisa artikan bahwa kita mempunyai cita-cita yang tinggi dan kita adalah bangsa yang optimis. Kita tampilkan local values atau kearifan lokal yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Itulah yang mengikat kita, yang membuat masyarakat kita itu bersatu padu dan puncaknya itu adalah gotong royong, ya. Jadi saya rasa di dunia ini hanya Indonesia yang mempunyai filosofi hidup gotong royong, yang membuat apapun bisa dilaksanakan di Indonesia itu tanpa uang bahkan, karena masyarakatnya guyup, masyarakatnya gotong royong. Apa yang ingin kita tampilkan dari sana? Kita ingin menampilkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang stabil, negara yang aman. Terima kasih banyak Pak Tantowi atas waktunya. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas. Indonesia tidak hanya memamerkan budayanya, tapi juga berharap bisa bekerja sama dengan para investor-investor asing. Dan di belakang saya, ini adalah tempat ngopi paling asik di Indonesia Pavilion. Jadi seluruh pengunjung bisa menikmati kopi khas Indonesia sambil melihat-lihat batik khas Indonesia juga. Dari Osaka, Jepang, Glorinata, Metro TV. Demikianlah headline news kali ini, saat lagi akan hadir Zona Bisnis. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.